Halo brother, jumpa lagi dengan gua nih. Nah, kali ini gua mau nyobain naik rute terbarunya Sinarjaya Sweet Class. Kita mulai dari Bogor, Jakarta, Surabaya, dan berakhir di Malang. Gua naik dari pool Sinarjaya di Bubulak, dan pas gua sampai sana ternyata tempatnya masih dalam tahap pembangunan. Nah, ini dia bisnya. Dan dong, ganteng banget nggak sih kalau dari luarnya? Bagaimana dengan dalamnya? Nanti kita sama-sama lihat, ya nggak? Sebelum kita masuk ke dalam kabin, si krunya itu membagikan kantong plastik gitu buat alas kaki kita, biar nggak mengotori bagian dalam kabin. Dan ini tuh berguna banget buat menjaga kebersihan dan kenyamanan di dalam bis. Dan udah pasti akan menjaga kenyamanan buat penumpang yang naik. Sebelum berangkat, si krunya itu memberikan kesempatan buat penumpang dan juga yang nganter penumpang untuk melihat bagian dalam dari bis Sinarjaya Sweet Class. Dan sepertinya semua orang pasti bakal tertarik dengan interior dari bis ini ya, karena berbeda dari yang lain. Tempat duduknya bertingkat dan sudah pasti ini kesannya bisa tiduran dengan nyaman. Apakah benar bisa tiduran dengan nyaman? Nanti kita buktikan. Sekitar jam 2 siang, bis mulai bergerak meninggalkan Pool Bubulak di Bogor. Sebelum gua bisa beristirahat dengan nyaman dan juga sebelum penumpang-penumpang lainnya naik, dan gue memutuskan buat keliling-keliling dalam kabin dan mendokumentasikan ada fitur-fitur apa aja sih yang ada di dalam Sinarjaya Sweet Class. Yuk kita cek satu persatu menurut apa yang gue lihat dan gue rasain. Yang gue notice pertama kali adalah colokan USB untuk charging handphone. Dan posisinya tuh bagus banget, ada di sebelah kanan atau kiri dari kursi. Dan apa ya istilahnya, tempat untuk menaruh handphonenya tuh lega. Jadi kalian nggak perlu khawatir bahwa handphone kalian akan jatuh atau bagaimana. Bahkan ada kayak tempat menaruh handphone tersendiri di samping cup holder itu. Yang kedua adalah layar atau TV, atau gue lebih suka nyebutnya in-bus entertainment. Anjay. Ya pokoknya apalah itunya. Yang penting itu adalah sebuah layar di depan kalian. Dan ini tuh bukan gimmick guys, ini tuh beneran berfungsi. Jadi dari layar ini kita bisa lihat adanya berbagai hiburan yang ditawarin. Ada movie atau film, ada musik, ada game, dan bahkan buat yang hobi baca ada e-booknya coy. Kenapa ini bukan gimmick dan ini beneran berfungsi? Karena memang gue coba satu persatu, baik filmnya, musik ataupun game, ini memang bisa digunain dan bukan cuma sebagai pajangan aja. Tapi saran gue buat kalian yang mau naik Sinarjaya Sweet Class, kalian sebaiknya bawa headset sendiri karena di bis ini tidak disediakan headsetnya untuk mendengarkan audio dari layar atau TV ini. Yang ketiga, ini sih mungkin fasilitas standar aja di setiap bis atau angkutan umum yang antar kota antar provinsi ya, yaitu AC. AC-nya itu ada di setiap bangku di atas bangku penumpang. Dan ini itu apa ya istilahnya? AC-nya tuh nggak main-main, memang beneran dingin dan kalian akan membutuhkan selimut. Dan untungnya di bis ini disediakan selimut dan juga bantal yang terbungkus rapih di dalam plastik. Jadi kesan bersih dan kesan barunya itu dapat banget. Jadi kalian nggak perlu khawatir ini bekas dipakai orang atau bagaimana, karena ini seperti keluar dari laundry gitu. Jadi udah pasti bersihnya. Mantep kan?
Yang keempat, ayo kita lihat toiletnya. Toiletnya itu bersih, dan juga yang pastinya yang harus dinotis adalah akses keluar masuknya itu gampang banget, mudah, dan nggak mentok-mentok kemana-mana. Kadang-kadang ada bis yang menyediakan toilet di dalam bis, tapi akses keluar masuknya itu yang susah. Yang kelima yang lagi banyak ada di bis-bis premium biasanya adalah adanya dispenser di dalam bis. Kalian bisa bikin kopi, teh, ataupun berbagai macam minuman favorit saset kalian lainnya, dan kalian bisa menggunakan dispenser ini baik panas maupun air dinginnya. Dan ya, di sini juga disediakan gelasnya kok kalau misalnya kalian nggak bawa wadah untuk menaruh minuman kalian. Dan yang terakhir yang menurut gua adalah ini termasuk fitur yang menjadi nilai utama dari Sinarjaya Suite Class adalah kursinya, atau ini udah gue bilang kayak kapsulnya. Jadi ini tuh bentuknya di bertingkat ya, atas dan bawah. Kursinya itu berbentuk seperti apa ya, kayak kursi santai lah kalau bisa dibilang. Jadi kalian bisa benar-benar selonjoran, dan bagian punggungnya bisa direbahkan, walaupun sistem untuk merebahkannya masih menggunakan manual ya, bukan yang dipencet elektrik gitu. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting kan posisinya bisa nyaman gitu ya nggak. Buat informasi aja, jumlah kursi di Sinarjaya Suite Class itu ada sekitar 24 kursi. Untuk yang nomor ganjil itu di bagian atas, sedangkan untuk yang genap itu di bagian bawah. Dimulai hitungannya dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh iya benar, dimulai dari sebelah kiri. Di bagian kursinya juga terdapat sabuk pengaman ya, walaupun gue yakin banyak dari penumpang-penumpang yang nggak menggunakan sabuk pengaman ini, tapi gue sih secara pribadi mengapresiasi karoseri ya. Mungkin gue lebih tepatnya ini adalah karyanya dari Laksana menyediakan sabuk pengaman untuk penumpangnya demi menjaga keselamatan dari penumpang. Selain itu juga ada tirai atau gorden yang bisa kalian gunakan untuk menutup bagian sisi dari kursi kalian, sehingga privasi kalian bisa sangat terjaga, dan kalian bisa bebas ngapain aja di kursi kalian, mau joget-joget, mau jungkir balik, itu terserah kalian, asal tidak mengganggu penumpang lainnya. Ya, itu tadi dia beberapa fitur yang ada di bis ini yang bisa gua sebutin, karena yang gua temuin ya cuma itu aja gitu. Kalau misalnya kalian udah pernah naik Sinarjaya Suite Class terus ada fitur-fitur yang belum gua sebutin tadi, tolong tulis di kolom komentar ya. Dan sekarang gue mau sharing pengalaman gue dengan menggunakan bis ini, sharing pengalaman perjalanan ya, kayak misalnya kecepatan bis dan juga pelayanan makanan di restonya seperti apa. Lanjut aja kita nonton videonya. Satu kata yang bisa gue ungkapkan untuk menggambarkan seperti apa sih naik Sinarjaya Suite Class, yaitu nyaman. Asli, ini bis nyaman banget. Nyamannya di mana? Nyamannya di AC-nya. AC-nya dingin, dingin banget. Tapi buat yang nggak tahan dengan dingin, kalian disediakan selimut. Terus kemudian kayak getaran atau suara bising dari bisnya itu masih dalam taraf wajar, bahkan menurut gue di bawah rata-rata. Jadi gimana ya, enak aja gitu selama perjalanan tuh gue nggak ngerasa terganggu dengan suara bising dan bahkan getaran dari bis. Air suspensionnya itu sepertinya bekerja dengan baik. Dan oh ya, sebagai informasi, bis ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 dan juga dengan fitur air suspensinya, dan mungkin itu yang menyebabkan bis ini terasa nyaman. Selepas mengambil penumpang di beberapa titik penjemputan kayak di Depok, Bogor, dan
Jakarta, bis ini langsung cus menuju ke tempat makan dulu ya, di daerah mana ya. Buat kalian yang tahu, tolong di komen di bawah ya. Gue memang bener-bener nggak hafal kalau untuk masalah jalan-jalan gitu. Nah, sekarang giliran kita makan. Tempat makannya tuh ya lumayan nyaman lah ya. Walaupun rame tapi tetap bersih. Pilihan lauknya lumayan beragam dan juga porsinya juga cukup banyak, rasanya juga cukup enak. Kalau gua nilai dari 1 sampai 10, tingkat kenyamanan dan juga kepuasan gua itu ya gua kasih nilai 8 lah ya. Di tempat ini juga tersedia kayak tempat jajanan makanan ringan, terus juga udah pasti ada musola, udah pasti juga ada toilet, dan semuanya itu tertata dengan rapi. Toiletnya bersih, musolanya besar, lega, dan juga ruangannya itu luas, jadi sirkulasi udara bisa mengalir dengan lebih baik. Juga yang gue rasain kayak asap rokok nggak begitu banyak mengganggu ya, jadi masih enak buat kita nongkrong-nongkrong atau duduk-duduk lebih lama di tempat rest area ini. Sayangnya pas lagi makan malam itu turun hujan, jadi gue nggak bisa foto-foto ataupun bikin video malam hari. Padahal menurut gue video malam hari ataupun foto di malam hari itu kayak punya aura tersendiri, punya kayak kegantengan bis itu kayak meningkat gitu karena ada lampu-lampunya itu ya kan. Nah itu yang sayang banget gue nggak bisa foto pada malam hari, dan semoga next time gue coba lagi naik ini dan kondisi cuaca pada saat perjalanan bisa lebih terang dan lebih baik. Setelah makan, perjalanan dilanjutkan lagi, dan yang gua rasain laju bis itu nggak bisa dibilang pelan. Gua ngerasa selama gua naik bis dari yang bis-bis sebelumnya yang gua ada videonya itu di YouTube, Sinarjaya Sweet Class termasuk bis dengan karakter yang cepat dan ngebut, asli satset gitulah. Beberapa kali gue melihat bis ini menyalip beberapa bis lainnya, dan tapi bener asli nggak bising, nggak banyak guncangan, enak. Padahal gue duduk di kursi paling atas yang katanya gue duduk di kursi atas yang katanya guncangan pasti akan terasa lebih terasa lah ya dibanding kursi di bagian bawah, tapi nyatanya gue masih bisa tidur dengan nyenyak. Oh ya, perjalanan gue tadinya mau berhenti di Malang, tapi karena di Surabaya itu masih pagi dan tujuan akhir gue sebenarnya ke Lumajang, jadi gue putusin buat turun di Surabaya dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan travel ke Lumajang. Nah, sampai di Surabaya itu jam masih menunjukkan pukul 5 pagi, dan ketika gue tanya ke drivernya, ternyata menurut drivernya sampai Surabaya jam 5 pagi itu udah terlalu siang. Mereka biasanya sampai Surabaya itu sekitar jam 4. Wah, keren banget nih bis, asli. Berarti memang bis Sinarjaya Sweet Class ini nggak bisa dibilang pelan. Ini bis yang ngebut. Jadi buat kalian yang mencari kenyamanan dan juga kecepatan, ini dia bisnya. Ini Sinarjaya Sweet Class udah pilihan tepat buat kalian yang mau nyaman tapi juga mau cepat.
Sampai di Surabaya, gue turun di Bungur Asih, dan yang gua rasain itu badan masih tetap segar, mata itu masih bisa melek karena memang selama perjalanan gue lebih banyak tidur, dan badan tuh nggak pegel karena memang apa ya istilahnya, di perjalanan juga tidurnya benar-benar tidur, nggak yang kepalanya ngangguk-ngangguk gitu, memang benar-benar tidur kan. Terus juga jadi dari semua yang gua rasain di atas itu, kesimpulannya adalah bis ini gua rekomendasiin buat kalian yang mau melakukan perjalanan bisnis, terus sesampainya di tempat tujuan bisa langsung beraktivitas. Jadi kalian istirahatnya di dalam bis. Dengan segala macam fitur dan kenyamanan yang ditawarkan, Sinar Jaya Suite Class memberikan tarif dari Bogor sampai Surabaya itu 450, sedangkan dari Bogor sampai Malang mentoknya itu cuma Rp500.000. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah itu kemahalan apa justru kemurahan? Dari rumor yang gue dengar, tarif Sinar Jaya Suite Class untuk kelas premiumnya termasuk tarif yang paling murah lah ya, dibanding dua kompetitor lainnya yang katanya juga punya sleeper bus. Nah, ini perlu kita bandingkan nih, ya nggak? Perlu kita bandingkan nih Sinar Jaya Suite Class dengan sleeper bus yang lainnya. Nanti kita coba untuk sleeper bus yang lainnya. Oke guys, gitu aja dulu sharing perjalanan gua kali ini pakai Sinar Jaya Suite Class. Kita akan bertemu lagi di perjalanan gua lainnya dengan bis lainnya atau ke tempat lainnya. Jadi nanti di channel ini mungkin nggak akan cuma ngebahas bis aja, tapi juga mungkin gue akan mencoba sharing pengalaman menggunakan kereta api, pesawat, atau bahkan sharing pengalaman tempat-tempat yang seru yang bisa kalian kunjungi di sekitar kalian. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton, terima kasih juga buat yang sudah subscribe. Jangan lupa like dan komennya, dan juga share-nya kepada teman-teman kalian agar kita bisa sharing pengalaman, bisa sharing tempat, bisa sharing apa istilahnya ya, sharing cerita lah ya di channel ini.